Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 13 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang kau sembunyikan kepada kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada orang kecil. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami. Asal hati dan budi kami terbuka sebagaimana anak-anak. Kami mohon, ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Dalam doanya terungkap bahwa orang pandai dan bijak hanya mengharapkan kekuatannya sendiri. Mereka tertutup, tidak mau membuka atas ajaran Tuhan Yesus yang berpihak pada orang-orang miskin dan sederhana. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kabar sukacita Injil dinyatakan bagi kaum kecil sederhana. Mengapa demikian? Karena merekalah yang mau terbuka kepada Tuhan. Mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Mereka sederhana dan hanya menginginkan penyelenggaraan Tuhan atas hidup mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mewahyukan dirinya dengan kasih kepada setiap orang dalam kehadiran putranya, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, hidup di antara kita, tinggal di hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata bagi kaum bijak dan pandai, tidak mungkin Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka tertutup oleh pikirannya sendiri, tertutup oleh kebijakannya sendiri, tertutup dengan kepandaian intelektualnya sendiri. Bagaimana kita sebagai orang beriman
Jika kita pandai, maka kepandaian itu menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Jika kita bijak, maka kebijaksanaan kehidupan kita itu menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Maka terbukalah kepada Tuhan, berharaplah kepadanya. Di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan hidup. Jika kita hidup, hiduplah hanya untuk Tuhan dan melayani orang miskin, papa, dan sederhana. Saudara-saudari, sebaliknya, aneka mukjizat ajaran yang dilakukan oleh Yesus justru tidak tersembunyi bagi orang-orang kecil dan sederhana. Mereka memiliki kerendahan hati, mereka selalu bersyukur, sebab mereka menyadari Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Demikian pula jika kita rendah hati, selalu bersyukur, kita mampu merasakan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, tiada seorang pun yang mengenal Engkau selain Putra-Mu sendiri, serta yang mendapat anugerah cinta kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwasanya kami telah Kau hidupkan dan Kau hidupi serta Kau anugerahi janji kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.